dan dengan 300 orang dia mengalahkan Midian dan Amalek. Itu adalah karya Roh Kudus. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Ini saudara yang harus kita ingat dan kita pegang senantiasa. Jadi menjadi manusia lain itu adalah karya Roh Kudus. Ya, saudara jangan pikir bahwa kehebatan dari hamba-hamba Tuhan A, B, C ini adalah karena memang dia hebat. Enggak, karena Roh Kudus. Shalom saudaraku, masih seputar Pentakosta saudara. Kita baru saja memperingati akan hari pencurahan Roh Kudus. Kita mengingat kembali bahwa apapun yang kita kerjakan di dalam pelayanan itu ketergantungan terhadap kuasa Roh Kudus itu mutlak. Sebab tanpa kuasa Roh Kudus semuanya akan sia-sia. Saya ingat akan ayat firman Tuhan di dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ini ada nyanyiannya juga, ada lagunya, dan ini adalah firman kepada Zerubabel bin Sealtiel. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Not by might, not by power. Melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam. Roh Tuhan, saudaraku. Nah, firman ini sebetulnya merupakan sebuah prinsip di dalam kita ini melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini, melayani, memberitakan akan Injil, kabar baik, kita melakukan apa saja sesuai dengan perintah Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kegagahan, keperkasaan sendiri, kemampuan sendiri, tetapi semata-mata karena Roh Tuhan. Saudaraku, biar prinsip ini kita pegang. Karena Roh Kudus itulah ya yang melengkapi ketika kita ini menjadi saksi Kristus. Kita masih ingat ya akan firman Tuhan yang berulang kali dibacakan. Biasanya kalau hari Pentakosta itu dibacakan Kisah Rasul 1 ayat 8 yang bunyinya tetapi kamu akan menerima kuasa dunamis kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi Kristus itu butuh kelengkapan. Kelengkapan kuasa Roh Kudus, saudaraku. Maka dari itu murid-murid disuruh menanti-nantikan. Mereka nggak tahu berapa lama mereka menanti-nantikan, padahal perintah jelas kan, pergi, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadikan semua bangsa muridku. Kamu adalah saksi-saksiku. Itu semua perintah itu jelas, ada, tegas, tetapi Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Makanya mereka menanti-nantikan akan janji Bapa itu. Dan saudaraku, apa yang tadi kita baca yang mendasari akan suara gembala pada kali ini, yaitu tak oleh kuat, ya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, bukan keperkasaan, melainkan dengan Rohku. Nah, ini yang harus kita ingat, saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita izinkan Roh Kudus dalam setiap aspek pelayanan ke depan. Kita undang Roh Kudus, izinkan Roh Kudus bekerja melalui pelayanan baik kita secara pribadi maupun secara korporat. Itu, saudara. Nah, saya mau ngajak Anda mengingat bagaimana ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama itu mengingatkan kita bahwa karya Roh Kudus itulah yang membuat sesuatu menjadi dahsyat. Ya, pelayanan dari manusia-manusia yang lemah ini menjadi dahsyat, saudaraku. Saya ingat akan Simpson, saudaraku. Simpson ini
Saya waktu kecil sangat gemar dengan Simpson. Saya sangat mengagumi Simpson karena saya membayangkan Simpson itu seorang dengan tubuh seperti binaragawan begitu ya, yang besar, gagah, kuat. Tapi kalau saudara baca di dalam Alkitab, hal itu malah nggak ditulis. Ototnya Simpson itu seberapa gede begitu ya, kekuatan Simpson itu sehebat apa enggak. Tapi yang ditulis itu justru seperti ini. Mari kita lihat ya, Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6. Saya bacakan saudaraku. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dia di sini Simpson. Sehingga singa itu dicapiknya seperti orang mencapik anak kambing. Tanpa apa-apa di tangannya, tangan kosong, saudara. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Simpson ini kuat sekali, saudara. Singa muda itu ditangkap, disobek. Saudara bisa membayangkan dengan tangan kosong, manusia bisa merobek singa, bahkan dikatakan seakan-akan singa itu anak kambing aja kita mau ngerobek juga tidak gampang, saudaraku. Tapi mungkin orang yang kuat masih mampu ya, anak kambing ya, merobek. Tapi ini singa muda, saudara, dirobek, entah yang dirobek apa, mungkin mulutnya, saudaraku ya, dirobek begitu. Ini kekuatan yang dahsyat luar biasa, tapi kuncinya ada pada ayat yang awal dari ayat 6 ini. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Nah, kalau saudara baca riwayat Simpson, setiap kali dia melakukan kedahsyatan selalu ditulis berkuasalah roh Tuhan atas dia. Jadi yang membuat Simpson itu kuat, yang membuat Simpson itu dahsyat, hebat, luar biasa, itu bukan alaminya Simpson, kondisi alamiahnya Simpson, enggak. Saya sekarang kalau membayangkan Simpson itu mungkin ya normal-normal saja, saudaraku, tubuhnya. Beda dengan apa yang Anda lihat di film-film, gede-gede gitu badannya ya. Ini aktor A memerankan Simpson, badannya besar gitu, badannya kekar. Nah, itu cocok itu, Arnold ya, masa mudanya Arnold. Siapa yang badannya ya binaragawan itu jadi tokoh Simpson. Padahal enggak, saudaraku. Kalau mau sedikit ekstrim ya kita bikin film gitu ya, orangnya biasa. Ya normal aja lah ya, kalau bilang kurus ya nanti malah nggak bagus ya. Normal aja. Tapi ketika Roh Kudus itu menghinggapi dia, bekerja, menguasai dia, tiba-tiba ada tenaga ilahi yang membuat Simpson ini jadi luar biasa kekuatannya. Paham ya? Ini perjanjian lama, saudaraku. Perjanjian lama itu banyak menceritakan hal-hal yang sifatnya physically. Ngerobek singa, kemudian mengalahkan musuh. Ada 30 orang dibunuh semua. 1000 orang dipukul dengan tulang rahang keledai. Itu semua apa, saudara? Karena ada Roh Kudus yang menguasai akan pahlawan-pahlawan iman perjanjian lama itu. Nah, di perjanjian baru nanti kita akan lihat, saudara, mengalahkan iblis itu adalah merebut mereka, membawa mereka jiwa-jiwa kepada keselamatan. Siapa lagi kalau bukan Petrus, saudaraku ya, yang contoh yang paling jelas. Petrus di hari Pentakosta berdiri, yang tadinya dia takut kan. Jadi memang roh Pentakosta atau roh Kudus itu ketika mengurapi orang jadi berani. Petrus kan jadi berani, saudara. Jadi pemberani luar biasa. Tadinya dia penakut, dia menyangkal Tuhan. Tapi setelah dia dipulihkan dan setelah dia menanti-nantikan Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus, maka berdirilah Petrus di Yerusalem dan dia berkhotbah. Khotbahnya menurut saya biasa-biasa saja, bahkan cenderung membosankan. Coba saudara bacalah. Tetapi lihat apa hasilnya. Ini perjanjian baru ya. Kalau perjanjian lama itu Simpson tadi ya. Coba saudara lihat ini di Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-37. Ini hasil dari apa yang disampaikan oleh Simon Petrus.
Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, terjamah hatinya. Yang jamah siapa? Roh Kudus, bukan kehebatan Simon Petrus. Simon Petrus seorang nelayan, saudara, tidak berpendidikan. Lalu mereka bertanya pada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini orang-orang Yahudi loh, saudara, yang mendengar khotbah Petrus itu bertanya. Mereka tidak lagi memandang remeh akan sosok Simon Petrus yang seorang nelayan. Murid-murid Tuhan juga para nelayan, orang-orang yang bukan scholars gitu ya, bukan orang-orang pinter gitu, orang-orang sederhana. Mereka tanya, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan akhirnya mereka menyerahkan diri untuk dibaptis, saudara. Bertobat mereka dan menyerahkan diri untuk dibaptis. 3.000 jiwa, saudara, bukan angka kecil pada masa itu. Ini karena apa? Tak oleh kuat, tak oleh gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Nah, tadi kita lihat sebuah contoh Simson, saudara. Di Perjanjian Lama, saudara bisa kumpulkan. Ketika Roh Tuhan itu mengurapi, terjadi hal-hal yang dahsyat. Saya tertarik, ini sudah pernah saya kemukakan di khotbah minggu, tapi ini saya tertarik untuk mengulang. 1 Samuel 10 ayat 6. Saya senang dengan ayat ini, saudara. Ini tentang Saul. Kalau saudara baca, Saul sebelum jatuh ya, saudaraku ya. Saul itu dulunya seorang pemuda yang pemalu, saudara. Bukan pemuda yang suka tampil, tapi dia, meski badannya gede, tapi dia pemalu. Dia tinggi, besar, tapi dia pemalu. Dan ini yang tertulis dalam firman Tuhan tentang Saul. Ayat 6, ini disampaikan oleh Samuel, saudara. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, atas Saul. Nah, apa yang terjadi? Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Mereka di sini adalah rombongan Nabi. Dan, nah ini kalimat terakhir ini penting, berubah menjadi manusia lain, saudaraku. Saudara, orang itu kalau penuh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dia berubah menjadi manusia lain. Keberaniannya itu tiba-tiba muncul, dan itu seperti bukan kondisi alamiah dari orang tersebut, bukan sifat alami dari orang itu, bukan. Dia berubah menjadi manusia lain, seperti Saul ini. Firman katakan, ketika Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan berubah menjadi manusia lain, saudaraku. Petrus berubah menjadi satu pribadi yang penuh dengan keberanian, karena Roh Kudus mengurapi dia, memenuhi dia. Tadi, Simson berubah menjadi orang dengan tenaga yang extraordinary, tenaga yang supernatural. Singa muda dirobek kayak anak kambing, saudaraku. Itu yang terjadi. Nanti kalau saudara baca Gideon itu pengecut, penakut, tapi dia diurapi Tuhan dan tiba-tiba dia menjadi pemimpin. Dia meniup sangkakalanya ketika Roh Kudus itu mengurapi dia. Dia bisa mengumpulkan akan umat Tuhan yang semuanya pada ketakutan itu bisa timbul keberanian, ada wibawa dan pengaruh luar biasa. Kemudian dia menyeleksi dan dengan 300 orang dia mengalahkan Midian dan Amalek. Itu adalah karya Roh Kudus. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Ini, saudara, yang harus kita ingat dan kita pegang senantiasa. Jadi, menjadi manusia lain itu adalah karya Roh Kudus. Ya, saudara jangan pikir bahwa kehebatan dari hamba-hamba Tuhan A, B, C ini adalah karena memang dia hebat. Enggak, karena Roh Kudus. Seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Haleluya. Mari, saudaraku, di dalam kita melayani Tuhan, ketergantungan kita pada kuasa Roh Kudus, itu biar kiranya terus kita ingat dan kita berdoa, bersandar pada Dia. Dikatakan Tuhan, Roh Kudus, tanpa Engkau aku nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau aku nggak punya kuasa, aku nggak punya kekuatan.
Sebab firman katakan, tak oleh kekuatanku, tak oleh kegagahanku, keperkasaanku, tapi semata-mata karena Engkau, Tuhan Roh Kudus. Jadi kalau saudara mau bersaksi, katakan, Tuhan Roh Kudus, mari Tuhan, urapi aku. Kalau saudara mau berkhotbah atau mau menyampaikan akan renungan firman, urapi aku. Ini sungguh-sungguh merupakan seruan kita. Kalau saudara mau melayani apa saja, bagian atau bidang apa saja, minta, Tuhan, urapi aku. Paham ya saudaraku ya? Dan kalau itu kita lakukan, maka kita akan melihat kedahsyatan-kedahsyatan seperti apa yang ditulis di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tokoh-tokoh yang tercatat di dalam Alkitab ini. Anda pun akan mengalami, sebab Roh sudah dicurahkan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.